Hal-hal yang tadi disebut oleh Tuhan Yesus yang seringkali menjadi kekhawatiran manusia dalam menjalankan perutusannya. Romo, saya nggak punya waktu, Romo. Romo, saya sibuk banget, Romo. Apakah nanti bisa berhasil? Seluruh keraguan itu karena manusia hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah ada sukacita di hatimu? Saudara, terima kasih bahwa firman Tuhan selalu menerangi. Firman Tuhan betul-betul memberi kesegaran demi kesegaran dan jalan keluar dari masalah-masalah kita. Saudara-saudara, sebelum saya melanjutkan permenungan saya tentang kasih, tentang bagaimana kesempurnaan hidup, izinkan saya untuk melambungkan sebuah nyanyian lagi. Wah, Romo Yosef kayaknya lagi ketagihan nyanyi nih. Enggak, bukan begitu. Tadi saya terinspirasi dengan sebuah lagu yang bagus, mungkin yang sudah lama tidak kita dengar. Lagunya begini. Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua, keluar masuk kota, menjelajah semua desa. Bawalah kabar gembira kepada yang miskin papa, di tangan Sang Pencipta semua akan dapat berkah. Lalu ada antifonnya kan. Marilah kita pergi bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang. Saudara-saudara terkasih, betul nggak kata saya? Udah lama nggak dengar lagu ini. Apalagi saudara-saudara, kalau Anda merayakan perayaan Ekaristi hari ini, hari Rabu tanggal 27 September, di situ cocok sekali dengan Injil yang kita dengar. Di mana dikatakan dari Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan kuasa dan tenaga kepada mereka untuk menguasai setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Nah, dikatakan saudara-saudara di ayat 6, lalu pergilah mereka, para murid maksudnya, dan menjelajah segala desa, sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang-orang sakit di segala tempat. Saudara-saudara terkasih, dari bacaan Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6 kita bisa belajar bahwa yang pertama, Tuhan Yesus tidak bekerja sendirian. Meskipun kita tahu Tuhan Yesus betul-betul melakukan banyak hal, tetapi yang luar biasanya Yesus memberikan kuasa, memberikan kekuatan kepada para muridnya ini untuk melakukan apa yang ia lakukan. Mewartakan kabar sukacita, menyembuhkan banyak sakit penyakit, mewartakan kabar baik kepada semua orang. Jadi, dari sini kita bisa belajar, jangan pernah mengerjakan segala-galanya seorang diri, nanti bakal capek. Kita perlu memberikan rasa percaya kita kepada orang lain, bisa bekerja sama, bisa saling bergandengan tangan. Karena apa? Tugas mewartakan Injil itu bukan tugas sederhana, bukan tugas mudah. Maka dari itu saya Romo Yosef sangat senang sekali ketika di channel YouTube banyak pewarta-pewarta yang juga
hadir mewartakan kerajaan Allah, memberikan penafsiran-penafsiran kitab suci, ajaran-ajaran gereja. Saya senang. Saya tidak pernah melihat mereka sebagai kompetitor. Karena apa? Kalau itu semua saya lakukan seorang diri, saya pasti tidak akan sanggup. Tetapi saya bersyukur ada begitu banyak orang-orang yang juga ikut terpanggil untuk mewartakan kabar baik. Yang kedua, Tuhan Yesus ternyata bukan saja pribadi yang memberikan tugas gitu kepada para muridnya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan kuasa. Kuasanya seperti apa? Kuasa yang dia terima dari Bapa. Bapa mengutus putranya, memberikan kuasa kepada putra. Demikian juga saat ini putra memberikan perutusan kepada para muridnya dan juga memberikan kuasa yang sama. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau orang males-malesan di menjalankan tugas perutusannya, entah yang diterima dari gereja, entah yang diterima di lingkungan, di paroki, atau tugas perutusan kita sebagai bapak keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai imam, kalau malas-malesan, kita menyia-nyiakan kuasa, kekuatan yang mungkin tidak pernah kita pakai. Sehingga kita tidak menyadari, oh iya ya, ada kuasa dalam diriku yang bekerja. Tetapi saudaraku, semakin kita melakukan perutusan demi perutusan dengan ikhlas, kuasa itu akan semakin bertumbuh dan bertumbuh. Menjadi kuasa dalam diri kita, menjadi kekuatan bagi kita. Itu sebuah jaminan dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, tadi ada hal yang aneh. Bahwa Tuhan Yesus melarang para murid untuk membawa apa-apa. Yang pertama, jangan membawa tongkat atau bekal. Jangan membawa roti atau uang. Jangan membawa 2 helai baju. Waduh, ini gimana? Terus nanti mau makan pakai apa? Nanti kalau ada hewan lalu mau melindungi diri pakai apa? Lalu nanti kalau bajunya bau mau dicuci, terus nanti gimana? Saudara-saudara yang terkasih, hal-hal yang tadi disebut oleh Tuhan Yesus yang seringkali menjadi kekhawatiran manusia dalam menjalankan perutusannya. Romo, saya nggak punya waktu, Romo. Romo, saya sibuk banget, Romo. Itu yang pertama. Romo, apa saya bisa, Romo, mengemban tugas sebesar itu? Kayaknya nggak bisa deh, Romo. Misalnya kayak gitu. Romo, apakah saya sanggup? Apakah nanti bisa berhasil? Saudara-saudara, seluruh keraguan itu karena manusia hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Tuhan Yesus memberikan sebuah jaminan. Kalau engkau mengandalkan Tuhan sendiri, kekuatan Tuhan sendiri, kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita, jaminannya adalah kita semua bisa menjalani tugas itu. Tugas perutusan seberat apapun bisa kita jalani. Kalau di sini ada yang merasa, Romo, hidup saya lagi berat, Romo. Sebagai imam lagi berat-beratnya, banyak tugas, banyak rapat, lagi mengalami masalah misalnya. Sebagai suami, sebagai istri, bagaimana harus menghidupi keluarga, Romo? Berat banget ini perutusan ini. Sebagai anak yang merawat orang tuanya, sebagai pasangan hidup yang harus setia dengan pasangannya, sebagai anggota gereja, sebagai karyawan, berat sekali. Saudara-saudara, hidup adalah sebuah perutusan. Selesaikan perutusan itu, kerjakan perutusan itu. Soal hasil, itu Tuhan yang akan menilai nanti. Penilaian dunia berbeda dengan penilaian Tuhan. Yang penting kerjain dulu. Yang penting coba untuk selesaikan dulu. Jangan lari dari perutusan itu. Jangan sembunyi dari perutusan itu. Jangan hanya mengandalkan kemampuan diri kita sendiri. Kan kemarin di BKSN kita bisa belajar. Ada seorang nabi yang lari dari perutusannya. Dari Nabi Yunus kita bisa melihat mau lari kemanapun, tetap ada Tuhan di situ. Mau menghindar kayak apapun, Tuhan pasti akan menangkap kamu kembali. Itu yang kita bisa belajar dari Yunus. Yunus juga mengandalkan kemampuannya sendiri. Apa bisa Niniwe, kota yang besar itu bertobat hanya karena pewartaannya? Saudara-saudara, Yunus lupa yang ia wartakan adalah pesan Allah sendiri yang maha besar, bukan kata-kata manusia. Di situ saudara-saudara, Tuhan memberi jaminan, ada kuasa yang bekerja dalam diri kita.
Kuasa itulah yang juga akan menerangi wajah kita, menerangi semua tindakan-tindakan kita, pekerjaan-pekerjaan kita dalam menyelesaikan perutusan kita. Saudara-saudara yang terkasih, dari Yunus kita bisa melihat perutusannya selesai ketika orang-orang Niniwe bertobat. Tetapi ternyata ada yang belum selesai, yaitu dirinya. Apakah dia ikhlas? Apakah dia rela melihat Niniwe bertobat? Nah, di situ kitab Yunus mengajak Yunus untuk memilih. Kamu mau menyelesaikan tugasmu atau tidak? Kamu mau selesai dengan dirimu sendiri atau tidak? Dalam menjalankan tugas-tugas Allah. Banyak orang tugasnya sih selesai, tapi dirinya belum selesai. Karena apa? Ketika menjabat menjadi ketua lingkungan, selesai sih selesai. Tapi ketika masih marah, masih kecewa, masih jengkel, karena pernah dikritik, karena pernah dimaki-maki, karena pernah dipersalahkan. Itu saudara-saudara, belajar dari Yunus. Perutusan selesai, tapi diri kita pun selesai dengan perutusan itu. Nah, kemudian juga dikatakan, apabila kalian diterima di sebuah rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Saudara-saudara, yang namanya diterima, dihormati, dikasih makan, dikasih fasilitas, siapa sih yang gak mau dalam menjalankan perutusan, dalam menjalankan tugas-tugas kita? Kenyamanan demi kenyamanan, enak, hal-hal yang ya dicari oleh dunia lah. Tetapi Tuhan Yesus memberi jaminan, jangan kamu hanya berhenti di zona nyamanmu saja. Banyak orang dalam perutusan berhenti di zona nyaman. Dia mau diutus asal itu sesuai dengan passion dia, sesuai dengan waktunya dia, yang cocok dengan kehidupannya. Ketika diajak oleh Tuhan perutusan yang berikut, dia nggak mau, dia menolak. Itu saudara-saudara. Jangan berhenti di zona nyaman. Kalau Tuhan memang mengutus kita ke tempat yang lebih dalam lagi, ke daerah yang lebih luas lagi, terimalah perutusan itu, termasuk kuasa-kuasa yang bekerja dalam diri kita. Nah, ada sesuatu yang cukup mengejutkan, karena di ayat 5, dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka, kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Saudara-saudara, di sini ada sebuah kenyataan bahwa bisa jadi besar kemungkinan dalam kita menjalankan perutusan akan ada penolakan demi penolakan. Kita bisa diusir, kita bisa dimusuhi, kita bisa dianggap aneh oleh orang-orang yang kita memberikan pewartaan kabar gembira. Itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kalau kita tadi diterima, kalau kita diberi fasilitas, kalau kita ditepokin tangan, kalau kita dipuji-puji ketika orang-orang melihat perutusan kita berhasil, jangan berhenti di zona nyaman, termasuk juga ketika perutusan kita ditolak, dibenci, dihina, dimaki, ditipu, dan lain sebagainya. Dikatakan, kebaskanlah debunya dari kakimu. Artinya, hal-hal yang kecil aja tidak pernah boleh menempel dalam diri kita. Maki-maki orang, kemarahan orang, penipuan-penipuan. Jangan sampai hal-hal yang besar-besar itu membuat luka-luka batin, kepahitan dalam hidup kita. Dari debu, hal-hal yang kecil, hal-hal yang gak kelihatan, yang mengotori. Hal-hal yang kecil saja jangan, apalagi yang besar-besar. Itu maksudnya saudara-saudara. Mereka yang membenci kita, mereka yang membuat jahat kepada kita, mereka yang marah kepada kita ketika kita menjalankan perutusan, ketika kita tetap menjalankan perutusan, kita bisa move on. Itu mereka yang kebakaran sendiri, kebakaran jenggot. Loh, kok bisa ya? Udah ditipu kok masih bisa berbuat baik? Kok bisa ya? Udah dijahatin tapi tetap bisa berbuat baik? Kok bisa ya? Dia itu tetap mendoakan musuh-musuhnya. Ketika dimaki, dia tidak membalas memaki. Orang-orang yang seperti itu yang akan kebakaran jenggot, bukannya kita. Itu sebuah jaminan saudara-saudara yang terkasih. Nah, saudara-saudara, mohon maaf saya nggak bisa lama-lama karena apa? Hari ini gereja memperingati Santo Vincentius Apaulo, seorang imam sederhana, tetapi punya karya sosial yang luar biasa. Dia betul-betul menopang orang-orang gelandangan, para anak-anak yatim, anak-anak yang tidak punya rumah, ditampungnya. Maka ada panti asuhan Vincentius, bukan? Lalu juga ada begitu banyak suster-suster, imam-imam, tarekat-tarekat yang
inspirasi oleh teladan Santo Vincentius Apollo ini. Bukan Romo Yosef kalau cuma duduk diam saja. Karena saya mau langsung pergi ke Dian Grahita. Kebetulan nggak jauh dari rumah saya. Yuk kita bawa berkat buat mereka. Mari kita sampaikan kabar baik di hati semua orang. Dan kita pasti akan memperoleh kasih karunia dari Allah. Salam damai sejahtera. Mohon maaf kalau videonya singkat. Silakan Anda like, Anda komen, Anda share kepada teman-teman Anda. Semoga pemulihan demi pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Sampai-sampai nanti malam ketika kita sudah menyelesaikan tugas-tugas perutusan kita hari ini, kita bisa seperti Tobit bab 13 yang dilambungkan dalam Mazmur tanggapan. Di mana Tobit berkata, terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya. Karena dia baik, karena dia kekal, karena dia luar biasa dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Maka kita nyanyi lagi yuk. Lagukan nada syukurmu, Tuhan bersama kita. Yang kau takuti apa, bila Tuhan penguat kita. Padanya kita bersyukur, semua telah diutus, membawa penghiburan dan warta keselamatan. Marilah kita pergi, bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang. Mudah-mudahan dengan melakukan hal itu, Tuhan sendiri, orang-orang hidup bersama-sama dengan kita, menaburkan yang baik di dalam hati kita. Salam.